Sudah 10 tahun sejak Perang Dunia Ketiga, sejak nuklir berterbangan, 95% populasi dunia musnah dalam semalam. Sisa-sisa peradaban nyaris nggak bisa bertahan. Aku menukarkan barang rongsokan hanya untuk tetap hidup. Dunia sekarang berjalan pada satu aturan, memangsa atau dimangsa. Oh, oh, oh. Apa? Cuma itu saja? Dengar kawan, cuma segitu harga barang-barangmu. Bawa miras atau obat-obatan lain kali, harganya bisa lebih mahal. Sialan. Aku harus membuat ini cukup untuk seminggu. Barang terakhir hari ini teman-teman, 2 saudara perempuan yang cantik. Untuk bekerja cukup mudah untuk melahirkan anak. Apa-apaan ini? Serius? Siapa yang cukup bodoh untuk menampung wanita saat ini? Kamu? Hah? Tepat sekali. Cuma nambah beban mulut saja. Mereka seringnya nggak bekerja. Dan jangan sampai buat hamil atau kamu tamat selamanya. Jika nggak ada yang menawar, aku mungkin bisa menolong mereka. Tapi kalaupun aku menolong, kami tetap akan mati kelaparan. Dunia ini payah. Lihat kulit itu dan payudara itu. Sesuatu yang sebagus ini. Hah? Promo terbatas kawan. Beli 1 dapat 2. Ayo, ajukan tawaran. Dulu aku putri keluarga terkaya di kota ini. Kini dijual dalam 1 paket. Aku sumpah akan membunuh setiap orang mesum itu. Inang cocok terdeteksi. Aktivasi sistem selesai. Misi penyelamatan diperlukan. Apa-apaan ini? Cuma aku yang melihat ini. Ya, kita lihat saja. Aku Sistem setuju. ini diciptakan oleh peradaban asing dimensi tinggi. Barang ini teknologi alien. Tujuannya adalah memilih inang dan mengikat pasangan cocok demi jaga kelestarian manusia usai runtuhnya peradaban. Lestarikan umat manusia. Pasangan cocok dikonfirmasi. Selamatkan dia untuk pengikatan. Sisa waktu 3 menit. Kegagalan berakibat kematian inang. Gak bisa dilepas. Tunggu. Apa itu sebab lengan pria itu abu-abu? Dia gagal jalankan perintah sistem. Apa yang harus kulakukan? Tuan-tuan, pisau ini bisa menebas siapa saja. Kalian mau gadis-gadis ini? Kalian harus menawar seperti yang lainnya. Dia nggak menyerang kami. Dia nggak seperti yang lain. Kalau senjata api masih ada, aku pasti sudah mendapatkan mereka. Jika perang nggak melenyapkan pistol, pisau itu nggak akan ada gunanya. Aku nggak akan tinggal diam untuk lelang konyol ini. Tunggu. Bagaimana jika kita beli mereka? Bersenang-senang. Lalu, kita menjualnya lagi. Bagaimana kalau mereka mati? Ya, tinggal kita jual murah. Boleh juga. Baiklah. 1,
Kaleng, makanan. Siapa yang bisa mengalahkan ini? Hah? Jangan. Aku nggak bisa biarkan ini terjadi. Jika nggak dihentikan, aku akan mati. Satu kaleng. Dan sebatang coklat. Arthur, gadis-gadis itu milikku sekarang. Jangan menghalangi. Tenang, tuan-tuan. Para wanita sedang memperhatikan kalian. Tolong bersikap sopan. Baiklah. Kamu ingin main-main? Akan aku tunjukkan lawanmu yang sebenarnya. 2 kaleng. Oh, 2 kaleng. Sepertinya Jack sedang berbaik hati. Bajingan yang sama sejak masa SMA. Dunia sedang hancur dan mereka masih saja mencoba menghancurkan. Kenapa tikus sampah? Kamu takut? Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Kematian inang dalam 30 detik. Sial, aku nggak boleh membiarkan Jack dapatkan gadis-gadis itu. Tuhan, kaleng terakhir. Kamu nggak akan menyentuh gadis-gadis itu, Jack. Aku nggak akan membiarkannya. Dia nggak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Apa dia coba menyelamatkan kami? Peningkatan kasih sayang pasangan terdeteksi. Hadiah diberikan. Barang diterbitkan 20 kaleng daging, 20 kaleng sayur mayur, 20 unit air bersih yang dimurnikan. Oh. Gila, banyak sekali makanannya. Aku bisa bertahan hidup dengan ini. Oh, sayang sekali. Sepertinya kamu kehabisan tawaran. Hah? Orang ini benar-benar mengira dia pahlawan. Lelucon macam apa ini? Kamu pikir kamu bisa bersaing denganku soal wanita? Ayolah, kamu sudah jadi pecundang sejak SMA. Uang, gadis, apapun itu, aku selalu mendapatkannya lebih dulu darimu. Oh ya? Ya, Nah, bagaimana kalau begini? Bagaimana dia bisa punya semua kaleng itu? gak mungkin. Aku lihat dia menukarnya dengan 2 kaleng dan sebatang coklat. Berapapun tawaran dia, aku tawar 1 kaleng lebih banyak. Jadi, apa kamu ikut menawar? Hah? Hah? Pi! Baiklah, jika nggak ada lagi yang menawar, sepertinya kakak beradik ini akan jatuh ke tangan kawan kita di sini. 1 kali, 2 kali, terjual! Ya. Penyelamatan dan pengikatan inang selesai. Tingkatkan kasih sayang pasangan untuk membuka hadiah tambahan. Aku selamatkan 2 gadis dan kalahkan Jack. Sistem ini gila. Lain kali ketemu, nggak cuma jatah makananmu yang akan kuambil.
Kita akan kembali ke tempatku, tapi lokasinya agak jauh dari sini. Pasangan cocok terdeteksi. Penyelamatan diperlukan untuk ikatan. Tidak jalan menyelesaikan misi akan berakibat kematian Inang. Waktu penyelesaian 2 Ini menit. lagi. Hanya dalam 2 menit. Sudah aku bilang, aku tahu Billy menyembunyikan Tetap di sini. dan kamu akan membantuku. Haha, Arthur, kamu lagi. mati kamu. Akan aku potong kamu menjadi jutaan keping dan kujadikan pakan hewan liar. Mundur! Serius? Sebotol air? Molotov! Ah, ah. Ah, ah. Sia. Itu satu-satunya molotovku. Tersisa 45 detik hingga kematian Inang. Sial. Dari mana kamu dapat itu? Aku menyedot bensin dari mobil rongsokan cukup untuk menakuti mereka. Apa? Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tuhan, aku harus menggertak sekarang. Maju 1 langkah lagi dan akan kuratakan tempat ini dengan tanah. Sialan, Arthur. Kamu sudah punya 2. Kamu harus mengambil dia juga. Kematian Inang dalam 20 detik. Sial. Kenapa mereka nggak mau mundur? Arthur, mati kamu. Kamu dengar aku? Mati kamu. Ini belum berakhir. Sampai jumpa nanti, gadis cantik. Ayo pergi, cepat, cepat. Terima kasih. Kamu menyelamatkan nyawaku. Misi penyelamatan selesai. Jumlah pasangan meningkat. Total saat ini 3. Metrik kasih sayang. Mary 15. Karen 10. Susan 10. Mungkin aku bisa percaya pria ini. Kelihatannya kasar, tapi dia punya nyali. Tingkat kasih sayang pasangan meningkat. Hadiah diberikan. Obat-obatan 10 unit. 2 senapan mesin ringan MP5. 4 magasin amunisi. Masing-masing 50 butir. Barang bisa diambil kapan 2 saja. senapan. Tapi senjata api sudah punah. Dan sekarang aku punya 2. Makanan, obat, senjata. Aku mungkin benar-benar jadi penguasa. Oke, ayo. Nggak aman di sini. Ayo. Selamat datang di Hotel Kiamat Bintang 5. Nggak ada air panas, nggak ada spray, tapi hey, ini gratis. Kuharap kalian nggak keberatan. Kamu bercanda? Bagaimana kotak sepatu ini bisa muat untuk kita berempat? Aku nggak keberatan. Kamu sudah menyelamatkan kami. Itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa bersihkan tempat ini sedikit. Semuanya akan baik-baik saja. Aku Arthur Morgan. Kalian... Aku Karen Linton. Dan ini adik perempuanku. Kami selamat dari salah satu pertempuran, lalu kemudian tertangkap. Aku Mary. Hai. Serius? Gak ada dari kalian yang tahu siapa aku? Hah? Aku ini bintang Hollywood. Oh, Orang-orang udik. Seharusnya aku kabur bersama ayahku. Tapi dia pergi tanpaku, jadi aku langsung tertangkap setelahnya. Mulai sekarang, kami adalah istri-istrimu. Aku janji akan menjagamu dengan baik. hey, mari kita makan dulu. Silakan buat diri kalian nyaman. Makanan akan siap sebentar lagi. Aku bantu ya? Baiklah. Sial, dia benar-benar tahu cara merayu orang. Baguslah, dia mungkin mengira aku merepotkan. Cuma adikku yang cukup naif untuk jatuh cinta pada pria sepertinya. Tapi aku menikah dengan pecundang pemulung sampah. Ogah banget.
Baiklah, kita mulai dengan sup ayam, sekitar setengah galon. Tinggal isi sampai garis itu saja. Oke? Wah, gimana aku bisa tetap tenang kalau dia terlihat seperti itu? Sayang, ada apa? Oh, Tadi kamu sedang lihat apa? nggak ada apa-apa, cuma aku nggak mau kamu kelelahan. Aku yang urus saja. Gak apa-apa. Kamu menyelamatkan kami dari lelang itu. Jadi sekarang aku istrimu. Aku bisa merebus air dan mengepel lantai. Apapun untuk membuatmu bahagia. Dia manis juga. Lihat, aku bisa, oke? Biar aku bantu. Arthur, Oh, kamu gak cuma menyelamatkanku. Kamu memberiku makanan, tempat untuk tinggal. Jika aku bisa tinggal di sini seumur hidupku, itu akan membuatku sangat bahagia. sia. Sistem ini benar-benar nyata. Aku baru saja selesai membersihkan ruang tamu. Wow, dia bergerak cepat sekali. Manis, tapi pesona. Itu keahlianku. Oke, makan malam akan siap sebentar lagi. Oh tidak, sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Arthur sayang, bisakah tolong pegangi aku? Aku gak bisa berdiri. Sini, ayo, coba berdiri. Kakiku terasa sangat lemas sekarang. Untung saja kamu menangkapku. Kamu sangat kuat. Itu membuatku merasa aman. Sejujurnya, aku sangat menantikan tidur bersamamu malam ini. Hah? Sayang, kamu harus tidur denganku malam ini. Aku bisa menghangatkanmu, memberimu pijatan, dan bahkan mungkin... Oh, bagaimana kalau kita buat semuanya sedikit lebih menarik dan lihat siapa yang Arthur pilih? Dulu di sekolah, semua gadis menyebutku pecundang. Sekarang ada 2 wanita cantik yang memperebutkanku. Apa terjadi sesuatu di dapur? Enggak, enggak ada apa-apa. Cuma panas sekali di sana. Apa Mary dan Susan serius baru saja bermesraan dengan pria ini? Di masa seperti ini, harga diri wanita lebih rendah dari sapi. Kalau dia nggak punya semua makanan itu, aku nggak akan sudi di sini. Persediaan ini nggak akan selamanya ada. Aku harus meningkatkan tingkat kasih sayang mereka segera. Nggak aman memulung dengan 3 wanita. Dan meninggalkan mereka sendirian juga nggak aman. Mereka mungkin di sini cuma demi makanan. Arthur, kamu koki yang hebat. Sup ini enak sekali.
Arthur, kenapa kamu gak makan? Enggak, aku makan kok. Cuma panas sekali di sini. Maaf. Susan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma memberi suami kita pijatan sedikit. Ya, Oh, begini. Kamu pasti lelah sekali setelah memasak tadi. Mungkin kamu perlu berbaring. Aku bisa membantumu rileks. Ide bagus. Aku juga akan bantu. Kalau aku nggak bergerak, apa aku bakal diusir? Ini cuma pijatan, itu saja. ini terlalu indah jadi kenyataan. Oh, kalian dengar itu? Iya. Semuanya baik-baik saja? Oke. Lupakan soal pijatan. Kita harus cari tempat lebih besar. Sekarang juga. Iya. Baiklah, persediaan ini harusnya cukup untuk mencarikan kita tempat yang lebih besar di Westland City. Mary? Kamu gak apa-apa? Kamu lagi datang bulan ya? Iya, tapi aku nggak apa-apa. Mungkin aku istirahat di rumah saja. Pergi saja tanpaku. Oke. Tapi kalau kamu dengar suara, kunci pintunya. Dan tetap tenang ya. Oke. Tunggu. Kamu nggak akan meninggalkanku kan? Aku akan segera kembali. Aku gak meninggalkan gadis-gadisku. Oke sayang. Aku akan menunggumu. Oke. Itu tempat aku bilang tadi, bos. Ya, bajingan itu hidup enak sekarang. 3 wanita melayaninya, makanan lebih banyak daripada gabungan milik kita semua. Iya, kalau begitu kita ambil. Semuanya. Arthur, kamu sudah kembali? Wah. Hah? Wah, wah, wah. Lihat dirimu. Bagus. Kuperbarui tempat kita dengan persediaan. Setidaknya aku nggak perlu khawatir Jack akan muncul lagi. Arthur, ada yang gak beres. Mary! 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 Arthur, ada catatan di sini. Wanita itu ada di tanganku. Bawa sisa persediaanmu ke gudang kalau kamu ingin dia kembali. Ini Jack dan anak buahnya. Seharusnya kubunuh mereka selagi ada kesempatan. Dilihat dari jejak kaki ini, setidaknya ada 7 atau 8 orang. Mereka bekerja sama dengan kelompok lain. Orang-orang itu seperti binatang. Mary, dia nggak mungkin selamat. Enggak, Mary masih hidup. Begini, nggak ada darah dimanapun. Dia itu umpan untuk persediaan lebih banyak. Tempat itu pasti sebuah jebakan. Mereka akan menunggu kita masuk begitu saja. Jadi apa yang kita lakukan?
Kalian berdua tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Sendiri? Apa kamu gila? Arthur, jangan lakukan hal nekat. Kamu nggak bisa. Hei, jangan khawatir. Aku akan membawa Mary kembali. Aku punya senjata rahasia. Hidup. Kita janji pada Arthur untuk tetap di rumah. Aku nggak percaya dia sendirian. Lagi pula adikku ada di tangan. Berhenti berpikir, pakai selangkanganmu. Seseorang dengan persediaan sebanyak itu nggak akan bergerak sendirian. Jadi kita harus tetap waspada. Wah, wah. Lihat siapa yang datang. Dan kamu bahkan datang sendirian. Kamu kesini untuk mati? Atau untuk memberi kami makanan? Dia di sini karena diperbudak wanita. Lihat dia. Anjing sangean, sialan. Kamu bawa barangnya atau enggak? Tentu saja bawa. Arthur, jangan lakukan ini demi aku. Diam! Ini bukan waktumu bicara. Jangan khawatir, Mary. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Hah? Jadi kita bisa pergi berburu. Aku tahu sebuah tempat. Agak terpencil, sedikit jauh, tapi aku... Hei, Tony. Kita sepakat. Apa? Aku sudah berikan barangnya, kamu berikan gadis itu kesepakatannya kan? Gadis yang mana? Iya. Berani sekali dia. Jadi kamu memilih jalan yang sulit. Aku sudah berikan persediaannya. Sekarang biarkan Mary pergi. Ada yang lihat si bodoh ini menyerahkan sesuatu pada aku? Enggak. Nggak pernah lihat dia seumur hidupku. Kamu dengar mereka? Sekarang pergi sana. Ayolah kawan-kawan. Mari kita adil. Kepung dia. Dia dikepung. Kita harus membantunya. Apa kamu gila? Lihat betapa banyak orang di sana. Oh, oke. Baiklah. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Aku tahu apa yang akan kalian lakukan. Bertindaklah pintar. Nyahlah kau. Aku sudah memberimu kesempatan. Mr. Lancaster, we've located your sister. What? Where is she? In the city. Mrs. Lancaster just bought a new house and is hosting housewarming party. This press conference is canceled. I'm going to my sister's housewarming party. The show is canceled. I'm going to my sister's housewarming party. Yeah! This match is over. I'm going to my sister's housewarming party. Alan, are the guests here? Alan, who's this? Nancy, I'm breaking up with you. Mia is pregnant with my child. I'm going to marry her. What are you talking about? We're engaged. We're even trying for a baby. A baby? Don't be ridiculous. I never even touched you. But you bought me these prenatal vitamins. You said to take them every day. You mean that bottle of folic acid? Those are actually birth control pills. I personally switched them. Alan,
This can't be. She's lying, right? You're even more delusional than I thought. Listen to me very closely, Nancy. I have never wanted, nor will I ever want to marry you. Our so-called relationship has always been one-sided. Frankly, you disgust me. If this is true, then why'd you have me buy this house? You said once we had a place of our own, we could get married. That was all you and that worthless mother of yours. You two pathetic fucks willingly sold everything for this house, thinking you could climb the social ladder by marrying me. But you and your mother said... Shut the fuck up, Nancy! Doesn't matter what I said, I'm not going to marry you. Shut the fuck up, Nancy! Doesn't matter what I said, I'm not going to marry you. Our CEO's daughter is worthy of me. Someone like you isn't even qualified to shine her shoes. Babe, this is going to be our bedroom from now on. Nancy, thank you and your mother for all of your hard work over the years. I promise we'll take great care of this house. All right, fun time's over. Gather your worthless junk and get out! I will kill you if you disturb Mia's pregnancy. Hey, Clara, Isn't she the cleaner from down the block? What's she doing here? She's a street sweeper? Oh, no wonder she's dressed like that. How dare you call me by my name, you shameless woman. Now get lost and take your wretched presence with you. Clara, what are you talking about? Where's my daughter? How on earth would I know where your daughter is? I don't associate with lowlifes. Lowlifes? She's gonna be your daughter-in-law. I want to see her now. No one's marrying your beggar daughter on my watch. Now get... Get lost! Oh, Mom! Mom, what happened? Are you okay? Nancy, I'm okay, but what is going on with you and Alan? They wouldn't let me into the house and called us lowlifes. Miss Carrington, just because Alan and I aren't together anymore doesn't mean you can treat us like this. Don't blame others for your own failures. My son is about to become very successful, and you no longer fit in his world. Get lost. What do you mean, get lost? This is our house. The ones that should be leaving is you. Oh, wait. Isn't this the Carringtons' mansion? No way. If this isn't their house, how could they host such a grand housewarming party? That's right. This isn't the Carringtons' house. My mom and I spent our entire savings to buy it. Nonsense. This house is my son's wedding gift to Mia. Yep. This house is my gift to Mia. It has nothing to do with Nancy and her pathetic mother. Nancy, open your eyes and look closely. Why is Mia's name on the deed? Didn't we agree that we'd put up the down payment and the deed would be in my daughter's name? Nancy's name? You wish. Poor people need to learn their place. You really shouldn't be expecting things that aren't yours. How could you do this? My mom spent all of her life savings to get this house. Give it back! Give it back. Nancy, that's enough! This is outrageous. First, you steal the home that we paid for, and now you have the audacity to bully my daughter. I have had enough. I will not stand for this any longer. Nancy! Wait. Are you serious? Alan, I just received word 3 Lancaster brothers are coming to our housewarming party. What? Really? Wait, why? I don't even know them. Who cares? They probably recognized you for your talents. Now hurry up and get these 2 losers out of here. Don't let them ruin the mood of our esteemed guests. You're right. I'll get rid of them. Get these 2 out of here. Alan, you'll pay for this!
Well, who would have thought that Nancy actually owns something so valuable? Mom, are you okay? I'm fine. I'm sorry. I'm such a useless mother. If you'd have found your real family, you wouldn't have to endure this. Don't say that. All I have from my birth family is this crystal necklace. If you hadn't taken me in whenever I was lost as a kid, I don't know where I'd be today. I'm forever grateful for you. Mom, where's my necklace? You guys sure got here fast? It's been 20 years. I can't imagine what our baby sister looks like. I brought gifts. Welcome to our housewarming party, everyone. Alan, you have to share your secret to success. You've accomplished so much at such a very young age. How did you manage to be the vice president at Thorn Corporation and buy this huge mansion in very young age? And on top of that, how did you manage to secure the heart of the Thorn's heiress? Oh, this is just the beginning. We're actually expecting the 3 Lancaster brothers to arrive soon. You mean the Lancasters? The wealthiest family in the city? That's the one. Wow. Wow. World boxing champion Blaine Lancaster presents a ruby necklace adorned with 383.4 carats of diamonds and 10 luxury cars. Top celebrity Harry Lancaster presents 5 luxury vacation homes. Miles Lancaster, CEO of the Lancaster Group, presents a private island, 10,000 gold bars, and $1 billion share of the Lancaster Group stock. Oh my God. It's really the Lancaster brothers. How does Alan have such connections? You know, I bet the Lancasters are here because of Mia Thorne. You know, her family is the most influential in the city. Baby sister? We finally found you! Baby sister? Who? Me? Yes, you. You're a long-lost sister. This necklace was given to you when you were born. Little sis, you must have endured so much all these years. Don't worry, we're here now. No one will ever bully you again. Isn't this necklace Nancy's? Could she be the real Lancaster heiress? Well, I guess it's mine now. Who'd have guessed that Miss Thorne is the Lancaster heiress? You need to make the most of this opportunity. Don't worry, I'll seal the deal after our housewarming party. Nancy, there's your necklace. Yes, this necklace is mine. Mia, give me back my necklace. What? The necklace is yours? Mia, give me back my necklace. What? The necklace is yours? Yes, it's from my biological family, but who are you guys? Miles, don't buy her BS. She must have overheard that the necklace is a family heirloom, and she's trying to sabotage our reunion. What are you talking about? This necklace has always been mine. I can vouch for her. When I found Nancy, that necklace is the only thing she had. Oh, of course you'd take her side. You're her mother. Everyone here can testify that the necklace belongs to Mia. That's right. I saw that necklace on Miss Thorne the moment I walked in. I can confirm that. See? Everyone's eyes are wide open. This is outrageous. Alan, you've already taken the house that my mother and I paid for, and now you want to steal the only thing my family's given me? What exactly is happening here? Brothers, this necklace is really mine. She's just a fraud. Stop lying. This necklace has always been mine. I must have just dropped it outside before. That's enough. You've already ruined my housewarming party. Now you're trying to steal Mia's identity? Don't believe her. Her mother's a street sweeper and her father's a beggar. There's no way they could be your family. Those are my adopted parents. I've been searching for my biological parents for years. Security, throw them out. Stop. Stop. Miles,
You don't actually believe her, right? Miles, both of them are claiming the necklace is theirs. What do we do now? One of them is definitely lying, but it's been 20 years. I don't know which one is our sister. There's no way to prove who the necklace belongs to, but I do have a way to determine who our real sister is. So what's the plan? Mom and Dad left a safe for our sister, and only her fingerprints can unlock it. So, whoever can open the safe is our sister. Well, what are we waiting for? Bring it in. Fuck! Am I going to be exposed? So, who wants to go first? Well, of course, Mia should go first. She's the true Lancaster. Just place your thumb on the scanner. Incorrect fingerprint. 2 attempts remaining. Incorrect fingerprint. 2 attempts remaining. She's a fraud. She couldn't open the safe. A fake will always be a fake. Son, why couldn't she open it? I don't know. Maybe Nancy is the real Lancaster heiress? You've got a lot of nerve lying to me. Throw her out, Miles. Brothers, I didn't lie, I swear. I really am your sister. I don't know why the safe didn't open. Maybe it's broken. I mean, it is an old safe. That must be it. The safe must be broken. I mean, Nancy hasn't tried it either. She may not be able to open it either. Come, give it a try. Nancy, you have nothing to be afraid of. You've always wanted to find your real family. Give it a shot. They might really be your long-lost brothers. Namaku Isaac Ken. Aku lahir ke dunia ini untuk menghukum orang-orang jahat. Aku adalah mimpi buruk bagi setiap penjahat, monster di bawah tempat tidur mereka. Gangster Rusia memanggilku Cernova, yang diambil dari nama dewa kematian hitam mereka. Bagi mereka aku adalah setan yang dikirim ke bumi untuk menyeret mereka kembali ke neraka. Gak tersentuh, gak dapat dibunuh. Tapi aku punya satu kelemahan. Keluargaku. Aku bersumpah, Maya. Aku gak akan membunuh siapapun. Aku bersumpah. Ini bukan hotel. Jangan tidur di sini. Hei, apa kau tuli? Pergi dari sini. Hei, gak boleh ada tunawisma yang tidur di... Oh, hai tetangga. Kau kelihatan buruk. Aku juga berharap akulah yang mati, Natalie. Harusnya itu aku. Natalie, butuh kau sebagai ayahnya. Terkadang kuharap ayahlah yang mati. Natalie terakhir terlihat di klub ini. Kelihatannya malammu melelahkan. Waktunya pulang. Kau gak pantas ada di sini. Benar. Para wanita sudah dikirim ke penjara bawah tanah. Waktunya memuat para pria. Bawa mereka masuk. Natalie mungkin ada di penjara itu. Yang artinya, aku bisa ambil itu dan akhiri ini sekarang. Berjumpalah padaku, bahwa kau gak akan mengangkat pistol lagi. Di mana aku? Sesaat aku lagi memberi makan burung di taman. Dan tiba-tiba aku terbangun di sini. Apa ini? Apa ini perdagangan manusia? Lalu kenapa aku ada di sini? Aku gak berguna bagi siapapun. Tapi organmu berguna. Mereka akan membedahmu dan menjualnya di pasar gelap. Sepotong demi sepotong. Siapa namamu? Walter Smithers. Aku gak salah apa-apa. Aku cuma memberi makan burung. Apa kau bisa tetap gak mencolok, Walter? Aku akan selamatkan kau. Bukannya mau menyinggungmu. Tapi kurasa situasimu gak lebih baik untuk menyelamatkan siapapun dari sini. Di mana mereka menahan para wanita. Hei, kumohon. Aku harusnya ada di rumah. Orang tuaku menungguku. Kau harus lepaskan aku. Kau nggak perlu ngapa-ngapain. Kau cuma akan terbunuh. Kalau kalian kurang ajar pada tuan kalian, ya.
Hentikan itu sekarang! Aku sudah berusaha memperingati dia. Berani juga. Siapa namamu? Namaku Walter Smithers. Oke, Walter Smithers. Dan kenapa kau di sini? Entahlah, aku cuma lagi memberi makan burung. Memberi makan burung? Ya. Dia cuma pria tua. Kau datang untuk Natale. Jangan ganggu dia. Dia nggak melakukan apapun. Dan siapa namamu, pemberani? Kau. Namamu siapa ya? 42. Benar, anak pintar. 42. Apa yang kubilang tentang menangis? Dia nggak kasih aku pilihan lain. Kubilang, tanya padaku siapa namaku. Bodoh. Dia akan membunuh orang bodoh itu. Mayat nggak punya nama. Bersumpahlah bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Gak perlu ada yang mati. Kau culik putriku hari ini. Lepaskan dia dan pria tua itu lalu aku akan pergi. Gak ada yang mati. Budak yang bau whisky murahan berusaha membuat permintaan. Larilah budak. Kembali ke selokan tempat kau berasal. Sebelum kami gorok lehermu. Kumohon. Dia cuma membela aku. Ampuni dia. 42 tua, aku belum lupa tentangmu. Kau selanjutnya. Dan kau bukan apa-apa. Kau sama sekali gak berharga. Lihat matanya. Kau benar-benar mau membunuhku ya? Sayang sekali. Kau gak akan bisa. Itu gak perlu. Waktu bosmu Vasily Ivanovsky tahu kau meludahi wajahku, dia sendiri yang akan membunuh. Gimana bisa orang rendahan ini tahu tentang Vasily? Gimana bisa dia tahu tentang Vasily? Itu gak penting. Dia sudah tamat. Kau masih hidup sekarang. Cuma karena janjiku yang kubuat pada istriku. Habisi dia! Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Aku bersumpah, aku nggak akan membunuh lagi. Itu tindakan bodoh. Pengecut. Lakukan saja, penakut. Serahkan putriku dan aku akan pergi. Sudah kubilang, kau nggak pantas ada di sini. Lihatlah dirimu, sampah daging yang menjijikkan. Kemari, kau. Seenggaknya daging ini masih bisa dijual untuk disetubuhi. Tapi kau tukang mabuk impoten yang sudah tua. Kami akan membunuhmu, membedahmu, dan menjual organmu. Alex, kumpulkan sisa-sisa kejantananmu yang sudah layu dan hancurkan bajingan ini. Aku nggak suka diperintah kayak begitu. Dan aku nggak peduli. Lakukan apa yang diperintahkan atasanmu. Hancurkan dia. Kalau melawan, akan kutembak kepalamu. Iya. Sudah nggak sanggup tadi ya. Dengarkan sampah ini. Kesempatan terakhir, serahkan putriku kembali. Bukan kau yang berkuasa di sini, bajingan gak berguna. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan... Dia masih mengoceh terus. Setelah kami membunuhmu, aku akan membunuh pria tua itu dengan menyakitkan. Aku cuma butuh 5 detik untuk membunuh mereka semua. Lalu, aku akan menemukan putrimu waktu dia berteriak kesakitan dan mungkin sedikit keenakan. Lalu aku bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Aku akan bilang itu karena ayahnya nggak bisa berhenti mengoceh. Maaf sayang. Aku sudah berusaha. Sudah aku bilang, tanya pada aku siapa namaku. Kau nggak mendengarkan. Tato itu. Nggak mungkin. Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Kamu kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau tuan muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi tuan muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, tuan muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-dengar ada cewek yang bisa disewa ya? Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa?
Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi kak, kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua pergi lo. Maaf ya bang ya, maaf. Permisi kak, kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti kak buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya, Menurut kamu, aku gimana? kakak cantik tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok bu. Tinggal menunggu tuan besar membawa nyonya besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu nih apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal kan. Ini dilepas bu. Iya semua. Tutup aja bu, tutup ya. Ya. Oke bu. Tapi bu, mohon maaf bu. Dandanan ibu juga sederhana banget loh bu. Nanti calon nyonya besar pulang. Dandanan ibu seperti ini nanti dia kabur lagi bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih. Supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke cepat. Move. Cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya? Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Sialan kamu Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian, bener-bener buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk, ayo. Hadi. Tunggu. Siap. Singkirkan yang gak penting. Siapa bu? Oh. Laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke bos, cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak, udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini, saya. Oh, iya, Nek. Ini mau dicoba. Nek, ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bilasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh. Saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga.
Iya, udah nggak apa-apa. Fiona, Tante, ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh nggak tahu sopan santun ya? Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. makasih ya Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung kasih gelang. Ada nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Ini. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, Hmm, balikin gelang itu nggak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. iya kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo mah. Fiona, Iya, Nek. ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya, Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Nek, Iya. aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Ya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya? Yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu. Ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya. Ya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang. Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, Kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu benar-benar seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku,
Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama aku. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku gak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dari aku antar dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa nggak? Lo nggak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku gak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia nggak mungkin dipertahanin deh. Duh, mana ya? Kamu hamil? Iya. Sejak kapan kamu hamil? Semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu.
Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke, apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante. Saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Kita masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu gak usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya? Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya, Adrian. Lo pintar juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa gak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu gak bisa juga gak usah tegang. Aku sih
Nggak terlalu jago. Ini bisa 2 gol. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh deh kata Laya. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu Budi, gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap, laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya, kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya, nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini? Emang kenapa Mak kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau Mah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa ke dalam. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Papa bercanda kali ini ya? Ini... Masa Papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jadi bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lo? Ini hadiah dari nenek aku buat calon mantu.
Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa. Om. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu, Om. Saya bilang taruhan, itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa yang laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian. Udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya nggak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang, itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya. Itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Siana, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini. Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama laki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda. Hah? Tuan Hadi, Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta.